Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari ya condition and looping di dalam bahasa pemrograman Python. Tentunya ini adalah lanjutan materi dari pertemuan pekan lalu ya, terkait variabel, operator, dan tipe data. Nah, kemudian di materi ini teman-teman semuanya kita akan coba ya belajar terkait condition, kondisi ya, dan looping atau pengulangan. Tentunya materi ini kalau kita lihat lagi ya di semester lalu, condition looping teman-teman semuanya tentunya sudah mempelajari ya di bahasa pemrograman C. Nah, saya kira ini tidak terlalu berbeda jauh ya teman-teman semuanya terkait condition and looping di bahasa pemrograman C maupun di bahasa pemrograman Python yang akan kita pelajari saat ini. Paling bedanya hanya sedikit ya, mungkin sintaksnya sedikit berbeda, khususnya untuk di condition itu sendiri. Tetapi secara esensi hampir sama ya. Kalau teman-teman tahu, logiknya sudah tahu, paham, saya kira sangat mudah ya memahami condition and looping baik eh, di C maupun di Python. Ketika kalian migrasi ya dari bahasa C ke bahasa Python, saya kira cukup mudah teman-teman semuanya. Oke, kita baca slide-nya ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas modul 4 ya, teman-teman semuanya. Di sini kita bahas terkait condition, if else, dan looping for and while ya. Nah, condition ya atau kondisi dan loop ya atau perulangan merupakan sebuah ya pengambilan keputusan untuk kondisi if itu sendiri yang dimana teman-teman semuanya kita gunakan ya untuk mengantisipasi kondisi yang akan terjadi saat program dijalankan dan tentunya untuk menentukan tindakan apa yang akan kita ambil ya sesuai dengan kondisi yang telah kita tentukan. Nah, pada Python sendiri ada beberapa statement ya atau kondisi diantaranya adalah if else, dan elif. Nah, di sini teman-teman semuanya kita akan mempelajari ya kondisi if ya. Kita akan belajar kondisi if, kemudian uh, if else ya, kemudian terkait elif juga. Nah, kalau kondisi if ya, kita ke teori dulu. Jika kondisi teman-teman semuanya kondisinya bernilai salah, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Jadi kalau misalkan kita buat statement ya atau kondisi seperti contoh di bawah ini ya, nilai lebih besar daripada 7. Kalau ini bernilai salah, maka yang di bawah if ini itu tidak dieksekusi. Langsung dilewatkan saja kalau if ya. Berbeda halnya nanti teman-teman semuanya. Kalau kita if else ya. Kalau ada yang benar tentunya ada yang salah. Akan tetapi ketika kita menggunakan if saja, nah kita di sini programnya hanya mengeksekusi ya yang bernilai true kalau kondisinya bernilai true. Kalau bernilai false maka tidak dieksekusi ya. Ini untuk kondisi if. Nah, kalau kita coba masuk di Jupyter ya, kita buka dulu Jupyternya ya. Kita launching dulu. Kita new file ya. Kita new file. Kemudian ya, kita if.
Sini teman-teman semuanya, tentunya teman-teman sudah paham ya terkait eh, variabel ya tipe data. Nah, di sini tentunya kalau kita mau membuat sebuah kondisi, ya kita buat sebuah variabel ya sebagai statement. Misal ya, kayak seperti contoh di modul tadi, misalkan kita buat nilai itu sama dengan 9 ya. Kemudian kita buat kondisi if nilai lebih besar. Oke, kita print ya. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Kalau kita buat satu variabel, kemudian kita assign ya, kita beri nilai, eh, kita buat variabel nilai, kemudian kita beri nilai 9, kemudian kita buat kondisi di mana statementnya nilai lebih besar daripada 7. Nah, kemudian ketika kita print, karena statementnya bernilai true tentunya ya teman-teman semuanya, nilai 9 ya, 9 itu lebih besar daripada 7. Tentunya ini adalah true ya. Kemudian kita print nilai lebih besar daripada 7. Bagaimana kalau misalkan kita buat kondisi yang salah? Nah, misalkan 10. Nah, 9 lebih besar daripada 10. Ini tentunya bernilai salah ya. Nah, kalau kita mencoba untuk ngeran, tentunya ini tidak dieksekusi. Yang mana yang tidak dieksekusi? Tentunya di dalam if ini, teman-teman semuanya. Nah, berbeda halnya kalau kita memakai bahasa pemrograman C. Nah, kalau pemrograman C, if-nya itu ada kurung-kurung awal ya. Nah, kalau di Python itu nggak perlu pakai kurung-kurung awal. Dia mengusung konsep indentitas ya, indent ya. Nah, indent tabbing. Ya, ini pastikan teman-teman semuanya ketika kalian enter ya. Nah, ini harus sesuai ya dengan indentnya. Kalau seperti ini akan error ya. Pastikan saja kalau misalkan teman-teman nanti ya mengcopy sebuah program dari source ya atau sumber lain, biasanya saya naikkan dulu ke atas supaya sesuai indentnya nanti. Baru kemudian enter. Nah, ini tidak di-run ya teman-teman semuanya ya. Karena bernilai false. Kalau bernilai false tentunya nggak dieksekusi ya yang di dalam, langsung saja kosongan saja. Nah, ini sangat sederhana ya untuk if sendiri. Tentunya kalau if itu jarang kita gunakan di real case ya, di kehidupan yang nyata. Kalau yang sering kita gunakan ya biasa yang if else, kemudian elif ya. Oke, kita coba. Nah, di sini kondisi if. Kemudian teman-teman semuanya ya, ini kalau ada inputannya ya, kita coba masuk ke kondisi if else teman-teman semuanya. Bukan hanya yang true yang dieksekusi, akan tetapi ketika bernilai salah ya, atau ya atau false, maka akan dieksekusi di else ya, di dalam else itu sendiri. Kalau bernilai benar, maka akan dieksekusi di dalam if. Kalau bernilai salah, maka akan dieksekusi di dalam else. Nah, pengambilan keputusan kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Di sini teman-teman semuanya ya ada satu contoh ya. Nah, di sini ada keterangan, jadi teman-teman semuanya ya bisa melihat keterangan ini. Ini adalah sebuah komen ya. Tentunya ini tidak dijalankan oleh program atau sistem ya. Kondisi if else adalah jika kondisi bernilai true maka akan dieksekusi pada if-nya. Akan tetapi jika bernilai false maka akan dieksekusi code-nya pada else. Nah, ini ada contohnya teman-teman semuanya. Di sini ada harga sama dengan 10.000. Apakah harga itu lebih besar daripada 5.000? Kalau ya, selamat Anda mendapatkan diskon ya. Nah, ini untuk kalau tidak nominal ini belum bisa mendapatkan diskon. Coba kita langsung buat kodenya ya di Jupyter.
Ini tadi terkait if ya. Ini if else. Nah, di sini bukan hanya yang true dieksekusi teman-teman semuanya ya. Di sini juga yang false-nya dieksekusi. Misal kita buat tadi ya, kita buat satu variabel harga ya, sama dengan kita buat inputan ya, input, kemudian masukkan harga. Nah, ini inputan nanti dari user ya. Kita buat kondisi if kalau harganya di atas 5.000, maka kita akan print ya. Kita akan tampilkan bahwa Anda akan mendapatkan diskon 50%. Misal ya. Akan tetapi kalau teman-teman semuanya ya, kalau bernilai salah, maka kita katakan, kita print Anda tidak mendapatkan diskon ya. Ini nggak perlu pakai penutup ya. Berbeda dengan C, kalau Python nggak perlu pakai penutup ya. Nggak perlu pakai kurung-kurung awal juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat teman-teman semuanya. Lihat ya. Kalau kita berbicara Python, inputan secara default Python itu tipe datanya adalah string ya. Nah, di sini string karena kita di sini akan memanfaatkan variabel harga ya. Kita akan melakukan proses kalkulasi ya, apakah lebih besar ya. Tentunya kita akan mengubah ini ya dari string menjadi integer. Cara ubahnya gampang ya, kita konversi string ke integer. Caranya tinggal tulis int ya, integer. Nah, karena tipe data inputan ini otomatis dia bertipe string ya. Kalau string kita harus konversi dulu menjadi integer. Sehingga variabel harga teman-teman semuanya, variabel harga ini sudah tipe ya, tipe datanya sudah integer. Kalau kita sudah operasikan atau bandingkan, itu sudah bisa. Misalnya kita run ya, masukkan harga. Kita masukkan 10.000 ya. Nah, Anda akan mendapatkan diskon 50% ya. Karena kenapa? Harga di sini 10.000 lebih besar daripada 5.000. Itu bernilai true ya. Harus diingat dia bernilai true. Akan tetapi teman-teman semuanya ya, kalau bernilai false atau salah, di sini salah, maka akan dieksekusi di bagian sini ya. Nah, kita contohkan ya. Misalkan harganya itu 4.500 ya. Maka di sini Anda tidak mendapatkan diskon ya, yang dieksekusi di bawah ini. Oke, saya kira ini sangat mudah ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk lagi ke uh, submateri selanjutnya, itu terkait elif ya. Nah, di sini elif teman-teman semuanya kita bisa membuat sebuah statement ya. Statement lebih dari satu statement. Kalau tadi hanya satu ya, if. Kita masukkan statement, kalau salah statementnya maka dieksekusi di else. Kalau benar di dalam if itu. Nah, di sini kita akan membuat lebih dari satu statement, teman-teman semuanya. Misalkan seperti ini ya. Kondisi elif, pengambilan keputusan, kondisi if elif ya, merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, teman-teman semuanya, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa memberikan kondisi tertentu dan tidak hanya satu. Ya, misalkan ini ya teman-teman semuanya. Ini satu contoh case ya. Kita inputkan nilai. Ini ada if nilai lebih besar daripada sama dengan 80 ya. Kita di sini punya satu variabel, kemudian kita inputkan ya. Inputannya itu dari user ya. Kemudian karena secara default tipe data inputan ini ya, kalau kita input dari user itu adalah string, maka kita harus konversi dulu karena akan kita bandingkan di sini ya. Ada operasi ya di sini sehingga kita harus konversi menjadi sebuah integer ya.
Kita tinggal tulis int ya, masukkan nilai Anda. Misalkan kalau kita masukkan nilainya ya, dan nilai kita itu lebih besar atau sama dengan 80, maka kita mendapatkan nilai A ya. Nah, kalau misalkan nilainya lebih besar atau lebih besar sama dengan 70 dan nilai itu lebih kecil dari 80, maka kita mendapatkan nilai B dan seterusnya sampai di akhir nanti kita bisa tidak membuat lagi statement ya. Kita cukup tinggal else ya, pastikan inputan Anda benar. Nah, ini elif. Ada statement banyak ya, teman-teman semuanya. Nah, misalkan kita berikan contoh, langsung coding ya langsung di Jupyternya. Pastikan teman-teman semuanya sudah install Jupyter ya. Kan, tadi terkait nilai ya, kita buat juga nilai. Kita buat satu variabel namanya nilai. Kemudian kita buat input ya, inputan dari user. Memasukkan nilai. Kemudian karena ini tipe datanya string ya, nah kita harus konversi. Kenapa kita harus konversi? Karena kita akan operasikan ya, kita akan bandingkan. Yang bisa dibandingkan adalah sebuah nilai. Sehingga kita pastikan tipe datanya ini bertipe integer. Nah, kita tulis int. Ini maksudnya adalah untuk konversi dari string ke integer. Oke, nilai. Kemudian kita buat if else ya. If jika nilai lebih besar sama dengan 80, print, maka Anda mendapatkan nilai A, misal ya. Elif, ya kita buat statement kedua. Nilai lebih, tadi apa ya, nilai lebih besar. Kita coba contek lagi modelnya. Nah, lebih besar sama dengan 70 dan nilainya lebih kecil. Berarti dia buat range ya, antara ya. 70 sampai 79 ya logiknya ya. Lebih besar sama dengan 70, jadi mulai 70 ya. Dan nilai lebih kecil dari 80. Berarti harus lebih kecil dari 80. Berarti logiknya itu dia mau mengatakan bahwa mulai 70 sampai 79 ya, lebih kecil dari 80. Berarti kalau kita masukkan nilai 70 sampai 79 berarti dia akan mengeksekusi ini ya. Anda mendapatkan nilai B. Oke. Oke, nilai lebih besar sama dengan 70 N ya. Ini logika ya, operator logika. Kemudian nilai lebih kecil 80. Berarti dia mendapatkan nilai B. Kita print di sini ya. Anda mendapatkan ya nilai B. Nah, kemudian kita buat statement lagi ya. Nah, ini banyak statement, multiple statement. Elif ya. Kalau salah, kita bisa berikan statement lagi. Kalau salah, ya coba kita buat statement lagi. Kalau nilainya lebih besar sama dengan 60 and nilainya lebih kecil dari 70 ya. Maksudnya kalau nilai yang kita inputkan itu antara 60 sampai 69 ya. Maka kita print Anda mendapatkan nilai C ya. Kemudian kita elif lagi. Masukkan nilai lebih besar sama dengan 50 and nilai lebih kecil 60. Kita print Anda mendapatkan nilai D. Kemudian kita buat else ya teman-teman semuanya ya. Berarti setelah selain itu nanti kita print Anda mendapatkan nilai C. Nah, ini pastikan kutip ya karena ini adalah string.
sorry, ya maksud saya. Nah, kita L saja ya. Sampai ke yang terakhir nggak perlu kita buatkan uh, apa namanya statement lagi ya. Intinya selain ini, selain ini di atas, maka dia akan mendapatkan nilai E. Jadi kalau misalkan nilai di atas atau sama dengan 80, maka dia dapat A antara 70 sampai 8, 70 sampai 79 dia dapat B. Antara di sini maksudnya antara 60 sampai 69 dia dapat C dan antara 50 sampai 59 dia dapat D dan selain itu berarti 40 ya. 49 ke bawah berarti dia mendapatkan E. Nah, kita coba jalankan teman-teman semuanya ya. Misal kita masukkan nilai 90. Nah, secara logik ya kalau kita baca di sini akan bernilai true ya. Nilainya 90 itu lebih besar sama dengan 80 ya. Otomatis ini akan di run ya. Kita enter, perpanjangan A ya. Kita masukkan nilai 30 ya. Nah, 30 itu nggak ada di sini ya. Kan kondisi ini nggak tercapai, maka dia akan ke sini. 30 itu secara logik memang kalau sudah kita dapat 30, logika ya, kita akan mendapatkan nilai E. Apakah program kita sudah benar? Oke, good ya. Ini sudah berhasil ya. Intinya kondisinya multiple condition ya. Elif. Kalau ini bernilai benar, maka ini dieksekusi. Kalau salah akan bertanya lagi ya di sini ya. Melihat statement ini kalau misalkan masih salah, maka dia akan melihat statement ini lagi. Kalau masih salah akan melihat statement ini. Kalau masih salah, maka yang dieksekusi yang ini. Kalau ini benar, otomatis yang dieksekusi di dalam print itu ya, di dalam if ya, if tersebut ya. Oke, itu terkait elif. Kita lanjut lagi di submateri berikutnya. Ini ada contoh teman-teman semuanya. Nanti saran saya untuk sering-sering mengulangi ya, mengulang-ulangi materi, sering-sering praktek ya. Akan dipraktikkan untuk terkait materi condition ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi loop ya, pengulangan. Nah, tentunya materi ini juga sudah sering ya, sudah pernah saya ajarkan di mata kuliah sebelumnya, di materi bahasa pemrograman C ya. Ini sudah pernah saya ajarkan. Nah, untuk loop sendiri teman-teman semuanya tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara looping di bahasa pemrograman C maupun di Python ya. Nah, secara umum pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan ya. Pernyataan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua dan seterusnya. Tetapi akan ada situasi Anda harus menulis banyak kode ya, yang sangat banyak. Nah, jika dilakukan secara manual, maka Anda hanya akan membuang-buang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Untuk itu, Anda perlu menggunakan pengulangan di dalam bahasa pemrograman ya. Khususnya untuk pemrograman Python ini ya. Dalam bahasa pemrograman Python ya, terbagi atas 3 pengulangan ya. Ada while loop, for loop, dan nested loop. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini semua ya. Bisa menggunakan while, for, nested loop. While for ya, ini hampir sama, tergantung teman-teman mau menggunakan apa nanti ya. Ini hampir sama juga di C ya. Di C, bahasa pemrograman C. Kalau nested itu looping di dalam loop ya. Nested loop. Nah, kalau pengulangan while ya, teman-teman semuanya ya. Pengulangan while di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statementnya berkali-kali ya selama kondisi bernilai benar atau true. Dia akan dieksekusi ya. Misalkan statementnya itu masih benar, maka akan dieksekusi. Kapan dia berhenti? Ketika statementnya sudah bernilai false atau salah. Contoh seperti ini ya, while ya. Nah, kita masukkan deklarasi variabel, kita condition ya. Kondisinya kalau masih true, maka akan dieksekusi terus. Kapan uh, sudah bernilai false ya, dan maka akan keluar dari program. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita deklarasi angka ya, angka sama dengan 0. Apakah angka 0 ya? Apakah angka lebih kecil daripada 9 ya? Berarti kita akan melooping ya, sampai 9 kali ya. Angka 0 lebih kecil daripada 9, tentunya ya.
0 itu lebih kecil daripada 9, maka dieksekusi ya dalam sini. Kemudian print angka ke angka. Nah, diprintkan angka ke berapa saat ini? 0 ya. Kemudian ada increment di sini ya teman-teman semuanya ya. Namanya dalam looping, di while pasti ada increment ya. Angka sama dengan angka plus 1. Maksudnya penambahan ya. Angka yang dari awalnya nilainya 0 akan di plus 1. Plus 1. Nah, di sini akan di plus 1 ya. Jadi 0 tambah 1 berarti 1. Kemudian naik lagi ke atas. 1 lebih kecil daripada 9. Tentunya ya. Nah, dia akan di print 1 lagi. Kemudian 1 tambah 1, 2. Dan seterusnya ya. Sampai ketika dia ditanya ya. 9 lebih kecil daripada 9. Tentunya false ya. Salah. Nah, 9 ya sama dengan 9. Bukan lebih kecil dari 9. Kalau salah, maka dia akan keluar dari looping ini. Dan akan melakukan print selesai ya, selesai ya, selesai. Nah, coba kita contohkan ya. Nah, di sini kita deklarasi ya sebuah variabel. Teman-teman semuanya masih ingat materi variabel kemarin ya. Kita di while kita buat suatu variabel namanya tadi angka ya, angka sama dengan 0. Kemudian kita buat while, tinggal tulis while ya. While kita masuk statementnya apa? Angka lebih kecil daripada 9. Berarti kita akan melooping ya sebanyak 9 kali karena startingnya mulai 0 di sini ya. Kemudian saya perbesar aja ya. Oke, kemudian kita masukkan ketika dia bernilai benar apa yang akan dieksekusi ya. Nah, seperti tadi saja ya. Print kita akan memprint ya teman-teman semuanya angka ya. Angka ke ya. Kita masukkan saja angka. Kemudian kita lakukan increment ya, penambahan. Tujuannya apa ya? Nah, untuk agar proses while ini bisa berjalan ya sampai dicapai apa yang kita inginkan ya. Kita akan melakukan proses looping sebanyak 9 kali. Dia akan mengulang ya sebanyak 9 kali. Angka plus 1 ya. Kemudian setelah dia bernilai false, kita print ya. Tulis saja ya, kita print program selesai dieksekusi. Oke. Kalau kita run teman-teman semuanya ya. Kita run. Nah, angka ke 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 ya. Nah, kalau kalian mau mulai 1 ya, tinggal tulis angka sama dengan 1, baru di sini sama dengan ya. Nah, dia mulai 1 sampai 9 ya. Kemudian program selesai dieksekusi ya. Dia akan looping sampai 9 kali ya. Angka lebih kecil lah sama dengan 9. Intinya kondisi ini bernilai true, dia akan proses terus sampai dia bernilai false. Nah, ini angka ke-9 bisa di-print ya. Karena kenapa? Ketika angka 9, 9 lebih kecil atau sama dengan 9. Itu masih true ya. Berbeda kalau hanya lebih kecil tadi. Ini masih true. Maka ditanya lagi. Di sini 9 tambah 1, 10 ya. 10 lebih kecil atau sama dengan 9? Tidak ya. Maka false ya. Itu kenapa 10 nggak di-print di akhir ya. Kemudian di-print lah. Print program selesai dieksekusi ya. Ingat, print ini ada di luar dari while ya. Kalau di dalam while yang ini ya. Nah, ini menggunakan konsep indent ya, teman-teman semuanya. Pastikan kalau kalian enter ya, tak, ini ada space ya, secara otomatis di sini. Itu namanya indent. Kita nggak perlu pakai penutup ya, titik koma. Nah, ini untuk while. Bagaimana kalau kita ke for ya? Nah, penggunaan for. Nah, pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, biasanya for teman-teman semuanya kita biasa melakukan perulangan di menggunakan tipe data non primitif ya. Misalkan menggunakan list ya. Kita mengulang isi dari list itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya.
Ada contohnya, ada angka ya. Nah, ini sebuah list ya. Nah, pengulangan ya, 1 2 3 4 5 print ya. Ini akan diulang ya. Angka, ini tipenya sebuah list ya, tipe data non primitif. List for X in angka ya. Ulangi X di dalam angka ya. Angkanya ada berapa? 1 2 3 4 5. Berarti X ini akan mewakili isi ya. Setiap item di dalam variabel angka ini ya. X 1 2 3 4 5 akan di print. Kemudian begitupun ketika kita ini ya, tipenya integer ya. Bagaimana kalau tipenya di dalamnya adalah sebuah string? Itu sangat mudah ya, teman-teman semuanya sama ya. TKJ, TRJT, TMJ. Ulangi ya. For, silakan ulangi ya. Pengulangan ya. Pilih. Nah, pilih ini adalah variabel baru yang dibuat ya. Yang untuk mewakili apa? Mewakili item ya. Item dalam uh, isi dari list ini ya. Misalkan TKJ, TRJT, dan TMJ. Berapapun itemnya, dia akan melooping sampai itemnya selesai, teman-teman semuanya. Oke, seperti ini ya. TKJ. Jadi kalau misalkan itemnya ada 3, berarti dia akan looping sebanyak 3 kali. Ya, kalau ada 5 ya, dia looping aja sebanyak 5 kali. Intinya itemnya sampai selesai. Ini adalah pilih itu adalah variabel ya, variabel baru ya yang kita buat yang mewakili sebuah item di dalam variabel prodi. Kebetulan di prodi ini tipenya adalah list ya. List itu adalah variabel variabel non sorry, bukan variabel ya. Tipe data maksud saya, tipe data non primitif. Oke, kita contohkan coba ya. Ini untuk for ya. Nah, kita buat data angka sama dengan ya, kita buat list ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini 8 aja deh. Kemudian kita akan loop ya, kita akan print data-data di dalam sini ya. Nah, ini bisa pakai for kita buat satu variabel ya untuk mewakili isi ya setiap item di dalam data angka. X saja ya, in data angka, kemudian print angka ke, dan kita masukkan apa yang mau kita print, X ya, karena X adalah wakil ya, dia mewakili item di setiap data pada data angka. Nah, kalau kita print teman-teman semuanya ya, nah dia akan di print semua ya sampai 8 di sini. Sampai nilai dari di sini selesai ya, habis. Kalau menggunakan for ya untuk data string ya. Misalkan kita buat list juga yang tipenya string. Misalkan isinya kita contohkan tadi prodi aja ya. Misalkan TRJT, TKJ, TMJ ya. Telkom. Saja ya. Kemudian kita for. Kita buat A in data string. A nanti mewakili isi dari data string itu, itemnya. Kemudian kita print. Kita print. Saya memilih prodi. Nah, masukkan variabelnya A ya. Karena A mewakili ya setiap item di dalam data string. Nah, dia akan di looping sebanyak jumlah stringnya ini. Misalkan jumlah datanya ya, di sini ada 4 ya, dia akan looping sebanyak 4 kali. Kita run. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya. Saya memilih prodi TRJT, TKJ, TMJ, dan
Telkom. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman semuanya kalau kalian mau mendalami terkait for, while, banyak sekali bentuknya ya yang kalian bisa lakukan. Kalian bisa looping dalam sebuah list, di dalam sebuah tuple pun bisa ya, tuple ya maksudnya, di tuple. Nah, nanti kita akan pelajari juga ya tipe data non primitif ya. Nanti kita pakai dictionary, tuple, kemudian kita juga pakai set atau kita juga pakai list ya. Itu bisa kita gunakan semuanya untuk perulangan menggunakan for. Nah, for juga sebenarnya juga bisa digunakan ya untuk menyelesaikan seperti ini ya. Kondisi-kondisi seperti ini itu juga bisa ya kita selesaikan. Nah, selain for ya, sudah while tadi ya. Ini looping, kemudian for. Nah, setelah itu kalau kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya ya kita akan masuk ke pengulangan bersarang ya atau nested loop. Nah, di sini bahasa pemrograman Python memungkinkan penggunaan loop di dalam loop atau yang biasa disebut dengan nested loop, perulangan bersarang ya. Tentunya hal ini akan berimbas pada penggunaan memori sehingga pastikan loop yang digunakan tidak mubazir ya. Nah, kalau loop dalam loop ya, kita looping, misalkan loopingnya sebanyak 3 kali ya. Kemudian di loopingan pertama ada lagi looping ya. Looping sebanyak 3 kali misalkan. Nah, dia akan looping dulu sebanyak 3 kali, baru lanjut lagi looping kedua. Kemudian dalam looping kedua itu ada looping 3 kali ya, dia looping lagi 3 kali. Kemudian lagi lanjut ke looping ketiga, kemudian dia looping lagi 3 kali sampai selesai. Kemudian selesai dalam program. Looping dalam loop ya. Kayak seperti ini ya, kondisi. Kalau misalkan true ya, kondisi yang kita tetapkan di dalam looping itu benar, maka dia looping lagi ya. Nah, looping. Kalau masih itu dia looping, kapan dia berhenti looping? Ketika dia biar nilai false ya. Setelah false dia akan loop lagi ya. Dia akan tes ya loopingnya. Misalkan kondisinya masih true, nah, berarti ada loopingan lagi ya. Sampai false, kembali lagi. Kalau misalkan false ya program akan berhenti. Nah, ini salah satu contoh teman-teman semuanya ya. Sini nested ya, contoh nested loop pertama ya. Nested loop. Nah, di sini for ya. Kita buat sebuah variabel A sama dengan 3, kita buat for ya, for I in range A. Maksudnya ya, ini range-nya ya. Range-nya eh loopingnya sebanyak 3 kali ya, karena kita deklarasikan di sini adalah A-nya sama dengan 3. Nah, di sini I ya mewakili item ya di dalam variabel A. Apa saja itemnya? Mulai dari dia menghitungnya mulai dari 0, 1, 2 ya. Karena 3 ya, 0, 1, 2. Jadi looping di sini ya teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan A sama dengan 3, jadi di dalam ini ya, dia starting angkanya dia mulai dari 0, 1, 2 ya, 0 ya. Jadi misalkan kalau 3 ya ini, ada 3 ini ya. Kalau misalkan 4 ya, 0, 1, nah 1, 2, 3 ya. Ada 4 ya. Dia startnya mulai 0. Hampir sama dengan kalau kita menggunakan array ya. Array startnya mulai 0. Indeksnya mulai dari 0. Nah, clear ya. Nah, di sini bagus ya. Pengulangan di luar yang ke I ya. Misalkan yang ke I, yang ke IJ ya. Seperti ini ya, perulangan di luar yang ke I ya. Ini perulangan perulangan di luar ya. Maksudnya perulangan ya. Perulangan. Ada 3 perulangan yang kita set ya. 0, 1, 2, 3. Karena ini namanya nested ya. Nested loop. Berarti di dalam perulangan 0 ada perulangan lagi ya. Kita set perulangannya A juga. Berarti 3 kali ya. Berarti 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Kemudian ada juga kemudian masuk ke pengulangan kedua ya. Di sini 1 ya karena startnya mulai dari 0. Pengulangan kedua 1. Berarti I-nya ke 1, kemudian pengulangan di dalamnya nested ya.
ada 3, 0, 1, 1, 1, 2. Kemudian setelah bernilai false, dia lanjut ke perulangan yang ketiga. Di sini disimbolkan 2 ya, karena dia mulai dari 0 ya, 3. Berarti di sini kemudian di dalamnya juga ada nested ya. Nested loop, dia akan loop sebanyak 3 kali sebelum menyelesaikan programnya ya. Ya, di sini 2, 0, 2, 1, dan 2, 2. Jadi looping di dalam loop. Nah, kadang tentunya teman-teman semuanya, kita menggunakan hal ini ya. Di real case, di dunia nyata, kita menggunakan nested loop. Tapi harus diingat, kita harus berhati-hati menggunakan nested loop ini. Kenapa? Karena nested loop ini memakan banyak memori ya. Tapi memudahkan kita juga ya untuk menyelesaikan program-program tertentu. Kita coba menggunakan nested loop. Akan tadi kita menggunakan for ya. Kita deklarasikan A di looping sebanyak 3 kali ya. Oke, 3. For I in ranks A ya. Berarti dia akan looping sebanyak A. A itu 3 ya. Mulai 0, 1, 2. Kalau kita lihat indexingnya ya. Dan dalam sini kita print saja. Angka ke misalkan ke I ya. Nah, kalau kita misalkan ini looping biasa ya teman-teman semuanya, nggak ada apa namanya, nggak ada nestednya. Kita print seperti ini, kita masukkan variabel yang mau kita tampilkan I ya, tentunya I karena I mewakili indeks ya, item-item dalam A ya, variabel A. Jadi dia mulai 0, 1, 2 karena 3 ya di sini 0, 1, 2. Nah, 0, 1, 2 ya. Nah, ini ya nilainya teman-teman semuanya. Ini tanpa nested ya. Nah, bagaimana? Tentunya di 0 ini ada lagi looping di dalamnya. 0 ini ada lagi looping. Misalkan loopingnya sebanyak 3 kali, berarti ada uh, penampilan angka lagi ya sebanyak 3 kali sebelum masuk ke loopingan keduanya, sebelum masuk ke loopingan ketiganya. Oke, kita buat nested ya. Jadi for print, kemudian di bawah print, sejajar print ya. Kita for lagi, looping lagi ya. Misalkan J in ranks A. Kita looping setelah print ya. Ini dalam ini ada loopingan lagi ya. Sebanyak 3 kali. Itu namanya nested ya. Looping di dalam looping ya. Kita print angka ke buatkan string saja itu i untuk J ya. Kalau kita print di bawah sini, kita print saja program selesai. Ini string ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman semuanya ya. I ya, looping pertama, kemudian dalam looping ini ada looping lagi ya. Nah, di looping ke 0 ya. Ada looping 0, I, J-nya 0, 1, 2 ya. Berarti dalam
loopingan ini ya. Di dalam loopingan ini ada loopingan sebanyak A ya. Sebanyak 3 kali. Seperti ini ya. Ini di looping sebanyak 3 kali ya. 0, 1, kemudian 2. Banyak 3 kali ya. 0, 1, 2. Kemudian dalam loopingan ini teman-teman semuanya ya. Nah, dalam loopingan ini ada ini lagi ya 3 kali. Berarti 0 ya. Dalam 0 ini ya ada 3 kali looping lagi ya. Seperti ini. Ke I0 ya. Ada loopingan 3 kali. 0, 1, 2. Kemudian setelah itu di loopingan kedua I1 ada loopingan 3 kali juga ya. 1, 1, 1 ya. Berarti ini loopingan kedua ya. 0, 1, 2 ada 3 kali. Begitupun di loopingan ke 3 ya. Kalau misalnya kita range-nya gitu apa jadi 5. Nah akan 5 ya. Jelas ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah 5. Nah kemudian nanti di akhir program selesai. Nah, isi loopingnya juga ada 4 karena kita menggunakan A di sini. Kecuali kalau kita buat deklarasi misalkan B sama dengan 3 ya. Deklarasikan sebuah variabel, kita assign sebuah variabel B ya sama dengan 3 B ya. Otomatis nanti dia akan looping sebanyak 5 kali. Kemudian di nested loopnya di dalamnya kita akan looping sebanyak B. B itu 3 kali. Itu sebanyak 3 ya. Nah seperti ini ya. Ini 5 kali tapi di dalamnya sebanyak 3 kali. Nah, saya kira itu ya materi singkat kita hari ini teman-teman semuanya ya. Kemudian teman-teman bisa langsung lakukan praktikum ya. Nah, lakukan praktikum, latihan. Nah, buat latihan ini teman-teman semuanya. Kemudian setelah teman-teman buat, ini buat laporannya ya. Laporannya cukup mudah dibuat ya. Tinggal kerjakan ini ya. Ada soal, kemudian hasilnya screenshot, kemudian dianalisis ya setiap soal. Itu saja laporannya. Soal, screenshot isi bawahnya, hasilnya, kemudian analisis. Apa isi code-nya, kalian analisis. Kalian jelasin ya. Kemudian nomor 2 seperti itu juga, dan seterusnya ya. Ini ada 10 nomor. Kalian bisa praktikum ya. Saya sarankan kalau kita belajar bahasa pemrograman tentunya lebih banyak praktis ya. Kita melakukan praktik, praktik, praktik ya. Nah, kalian nanti kalau mau belajar lagi secara detailing ya, ini kalian bisa belajar di ini bagus ya. Uh, W3 Schools ya. Kalian bisa belajar di sini W3 Schools. Kalian bisa belajar mudah di sini ya. Kalau kita belajar di sini bisa langsung coding ya di sebelahnya ya. Nah, ini ya ada, ini lebih lengkap ya. Ada variabel. Kalau kalian mau belajar variabel ya di sini ya. Kalau kalian coba ya. Right, kan? Hasilnya ada di sebelah kanan sini. Ini kalian kalau mau belajar ya di sini. Intinya kalau kalian mau belajar bahasa pemrograman banyak sekali sumber belajar ya. Tinggal kalian detailing. Tugasnya kami bagaimana membangun pondasi kalian supaya kokoh ya. Sehingga pondasi itu akan membentuk apa? Baik itu rumah, gedung, apartemen atau gedung yang besar itu tergantung kalian. Nah, tergantung kalian maksudnya apa, seberapa banyak kalian mengeksplorasi, seberapa jauh kalian mengeksplorasi, tentunya semakin banyak pengalaman yang kalian dapatkan. Tentunya dari fondasi yang kami berikan, kalian bisa membuat sebuah gedung yang besar. Kalian bisa lebih expert ya, cepat expert daripada hanya sekali saja ya, atau bahkan nyontek di temannya. Itu nggak bagus sekali. Pastikan kalian kerja secara mandiri. Bisa diskusi ya, bisa diskusi bareng temannya nggak apa-apa. Tapi pastikan kalian kerja, jangan nyontek ya. Oke, saya kira cukup. Jika nanti teman-teman semuanya memiliki pertanyaan, silakan bertanya langsung di grup. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.